Selamat datang di presentasi kami, Evidence Base, terkait kesehatan reproduksi remaja. Dibimbing oleh Bede Devi Putri Nursanti SSTSK MKes. Disusun oleh kelompok 1, Alpina Damayanti, Eka Puji Astuti, Eka Wijampika, Emma Karisma, Elizabeth Elda Pakabu, Elizabeth Hagong, Eva Putri, Rita Hakti, Rismayanti, Reski, Indri Yunita, Sela Karisma Putri Toa, dan Octaviana Cynthia Bulan. Hei, kamu lagi remaja kan? Atau pernah jadi remaja? Pasti tahu dong, masa ini tuh penuh perubahan, mulai dari badan, pikiran, sampai pergaulan. Tapi, tahukah kamu, di balik serunya masa remaja, ada juga tantangan besar soal kesehatan reproduksi. Remaja itu kalau di bahasa Inggris disebut teenager, artinya ya umur belasan, sekitar 13 sampai 19 tahun. Dalam bahasa Latin malah disebut adolescens, artinya tumbuh menuju dewasa. Di Indonesia menurut Kemenkes remaja itu 10 sampai 18 tahun, pokoknya masa transisi dari bocah ke dewasa. Terus, evidence base itu apa sih? Singkatnya, ini berarti semua yang kita omongin ini bukan sekedar katanya, tapi berdasarkan penelitian beneran. Jadi infonya itu valid, bisa dipercaya, dan ada datanya. Kesehatan reproduksi remaja itu nggak cuma soal biologis loh. Ada banyak faktor yang ikut bermain di dalamnya, seperti pengetahuan, lingkungan, pendidikan, status ekonomi, pengaruh teman, akses layanan kesehatan, sampai faktor budaya. Salah satu masalah serius adalah pemerkosaan. Dan gak cuma perempuan, laki-laki juga bisa jadi korban. Kadang pelakunya malah orang terdekat. Makanya penting banget ngerti soal batasan dan persetujuan. Seks bebas di usia remaja, apalagi di bawah 17 tahun, bisa bikin resiko tinggi kena infeksi menular seksual dan HIV. Bukan cuman itu, ada juga resiko masalah kesehatan jangka panjang, jadi jangan gampang kebawa arus. Banyak remaja yang mengalami kehamilan tidak diinginkan lalu memilih aborsi. Ada yang disengaja, ada yang alami. Tapi seringnya kondisi mental mereka nggak siap, fisiknya pun nggak mendukung. Efeknya bisa ke kesehatan fisik dan mental. Masalah pernikahan dini. Pernikahan dini biasanya terjadi karena kehamilan di luar nikah atau masalah ekonomi. Padahal, tubuh remaja belum siap hamil dan melahirkan. Resikonya, kematian ibu dan bayi lebih tinggi. Masalah PMS dan HIV atau AIDS. Penyakit menular seksual seperti sifilis atau HIV sebagian besar menular lewat hubungan seksual, entah itu lewat vagina, mulut, atau dubur. HIV juga bisa menular lewat darah dan dari ibu ke bayi. Efeknya nggak main-main, bisa sampai kematian. Pentingnya pendidikan seks. Nah, makanya pendidikan seks itu penting banget. Nggak cuma ngomongin anatomi tubuh, tapi juga soal fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Supaya remaja ngerti batasan, menghargai diri sendiri, dan bisa ambil keputusan yang sehat. Orang tua juga punya peran besar. Pola asuh yang efektif itu termasuk komunikasi terbuka, dukungan emosional, batasan yang jelas, dan pengawasan yang pas. Tujuannya biar remaja bisa berkembang dengan aman dan percaya diri. Intinya, kesehatan reproduksi remaja itu bukan cuma urusan fisik, tapi juga mental, sosial, dan lingkungan. Jadi, yuk saling jaga, saling dukung, dan cari informasi dari sumber yang benar. Masa depan kita, ya kita yang tentuin. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai topik ini, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dan referensi di masa mendatang. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya.